Ya, Sinteyong sujud syukur PSSI pastikan Martin Paes masih bisa perkuat timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, Jay Itzes bersemangat bela Indonesia main lawan Vietnam. Dan yang terakhir, Sinteyong harus bertahan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong wajib sujud syukur sebab anggota komite disiplin PSSI yang dulunya biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan Husani Abdul Ghani melihat ada celah untuk melanjutkan naturalisasi dari Martin Paes. Sejak pertengahan minggu kemarin, nama Martin Paes ramai dibicarakan di media sosial. Nama kiper FC Dallas itu ramai disebut karena dikabarkan tak bisa melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya karena Martin Paes gagal memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 soal pergantian asosiasi yang telah ditetapkan oleh FIFA. Dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior ataupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak punya caps lebih dari 3 kali. Namun, masalah datang karena ketika memperkuat timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 silam pada 15 November 2020, usia Martin Paes adalah 22 tahun atau melebihi batas usia yang telah ditentukan oleh FIFA. Namun, Husani Abdul Ghani melihat masih ada celah yang dapat dimanfaatkan tim legal PSSI. Menurut Husani, ada peraturan yang bisa dimanfaatkan, khususnya soal negara yang tidak mengenal dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Pertanyaannya kan, benarkah Martin Paes tidak eligible menjadi pemain timnas Indonesia ya? Nah, kalau memang berdasarkan kepada artikel 9 ayat 2, ya benar memang Martin tidak eligible karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 setelah September 2020. Ini kan batas waktu aturan soal persyaratan usia yang diberlakukan. Nah, memang Martin terakhir itu membela Belanda versus Belarus pada 15 November 2020, kata Husani Abdul Ghani. Namun kan kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di timnas U21 Spanyol, ada kemiripan. Bedanya kan Jordi membela Spanyol hanya beberapa minggu sebelum deadline September 2020. Tapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dual citizen. Lanjut mantan anggota EXCO PSSI ini. Oleh karenanya kan menurut saya Martin masih punya kesempatan tuh kalau federasi atau legal team jeli melihat aturan khususnya uraian di artikel 9 FIFA tersebut ya. Jadi ya good luck. Tegas pria yang dikenal terbuka kepada awak media ini. Hanya saja sekalipun proses naturalisasi Martin Paes dilanjutkan tidak akan bisa secepat Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Ragnar Oratmangun dan Tom kemungkinan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024, namun tak ada jaminan bisa turun di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Jay Itzes berhasrat untuk bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Pemain Venezia ini ingin debut dan mencetak gol bagi tim Merah Putih. Jay telah resmi menjadi WNI pada Desember 2023 dan artinya pemain berpostur 191 cm ini hanya tinggal menunggu waktu untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Agenda terdekat tim asuhan Sinteyong yakni tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga akan dilakoni timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Ya, saya berharap bisa bergabung dengan tim nasional di bulan Maret atau Juni ketika mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu membuat menit pertama saya, mencetak gol, mencatat debut. Nah, itu semua mimpi saya. Jadi saya memang berharap saya bisa mencapai mimpi tersebut, kata Jay Itzes. Nah, pemain berusia 23 tahun ini berpotensi besar masuk dalam daftar panggil Sinteyong saat timnas Indonesia bersua dengan Vietnam. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret. Hal ini dikarenakan Jay sudah pulih dari cedera. Cedera ini pun yang membuatnya harus absen dalam 12 pertandingan Venezia di Pentas Serie B atau kompetisi kasta kedua Italia sejak akhir Oktober 2023. Nah, mantan pemain Go Ahead Eagles ini bahkan sudah bermain selama 90 menit saat Venezia mengalahkan Südtirol dengan skor meyakinkan 3-0 pada Sabtu 10 Februari.
Ya, jika nantinya dipanggil, maka kehadiran Jay Itzes akan membuat pertahanan timnas Indonesia bertambah solid. Potensi dirinya dimainkan sebagai gelandang bertahan juga memungkinkan karena Jay Itzes memiliki kapasitas memainkan peran di posisi tersebut. Memang kalah telak, tetapi permainan dan strategi yang dilakukan oleh pelatih asal Korsel tersebut sangat baik dan sangat terstruktur. Para pemain bisa menguasai pertandingan dan bermain dengan tenang sehingga Indonesia bisa mengimbangi permainan. Indonesia sendiri ada di ranking 142 FIFA dan tentu ranking yang sangat buruk di bidang sepak bola. Tetapi dari segi kualitas permainan Sinteyong dapat menciptakan strategi yang sempat membuat Australia kewalahan. Australia sendiri punya ranking 25 FIFA, tentu ranking yang sangat baik di sepak bola Asia. Sinteyong menakodai timnas sejak 2020 lalu. Ia mengeluhkan para pemain Indonesia punya teknik dasar yang buruk sekali, hal yang seharusnya sudah mahir dan di luar kepala. Akan tetapi harus diajarkan lagi seperti di SSB atau Sekolah Sepak Bola. Mantan pelatih Korea Selatan di Pildun 2018 tersebut patut kita apresiasi bahwasanya tidak ada pelatih yang ingin mengajarkan hal-hal dasar seperti itu lagi. Sebelumnya Sinteyong menerima tawaran Indonesia, ia sempat ditawari untuk melatih klub Liga China dengan gaji yang fantastis. Tetapi ia menolak tawaran tersebut, ia malah memilih timnas Indonesia untuk ia latih. Suatu kehormatan yang besar bagi Sinteyong karena bisa saja Sinteyong melatih klub Liga China tersebut, ia tidak akan mengajarkan hal-hal dasar lagi. Sinteyong memilih para pemain muda untuk diberangkatkan ke Piala Asia 2023 kali ini. Faktanya memang tim Garuda punya pemain dengan rata-rata usia termuda yang berlaga di Piala Asia. Sinteyong sangat berani mengambil keputusan itu. Dan tidak disangka Indonesia bisa melaju ke babak 16 besar. Hal tersebut merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Nah, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir diharapkan bisa memperpanjang kontrak Sinteyong yang dimana sudah membangun fondasi tim yang sangat kuat. Ditambah lagi pemain diaspora baru yang nantinya tentu akan membuat skuad tim Garuda akan jauh-jauh lebih kuat. Ya, percaya kepada Sinteyong sangatlah dibutuhkan. Tak ada yang instan untuk meraih sebuah hasil yang bagus. Lalu mengapa keharusan perpanjang kontrak untuk Sinteyong? Nah, Sinteyong memberikan dampak yang positif kepada sepak bola tanah air. Pelatih tersebut telah membangun fondasi yang kuat step by step. Ya, awal kepelatihannya di Indonesia pada 2020 lalu, banyak rasa keraguan kepada Sinteyong karena dia memanggil pemain-pemain yang banyak tidak dikenal namanya dan tidak terlalu terlihat permainannya di liga. Tapi tanpa disangka, formula dari Sinteyong dapat membuat tim Garuda memiliki permainan yang sangat terstruktur. Sinteyong memiliki paradigma tersendiri dalam memikirkan tim untuk jangka panjang. Dua generasi telah dipotong langsung oleh Sinteyong dan lebih percaya kepada anak-anak muda sehingga jiwa spirit dan patriot saat bertarung sangatlah tinggi. Fondasi sudah terbangun dengan kuat. Federasi sebaiknya bersabar karena tidak semua prestasi ditunjukkan dengan hasil atau juara saja. Progres yang sudah ada saat ini tentu merupakan hasil yang sangat positif. Menang atau kalah adalah hal yang wajar. Jika tim Garuda bermain dengan konsisten, maka mental juara akan dimiliki. Dan mengapa? Apa alasan Sinteyong pantas untuk dipertahankan? Nah, tim Garuda merupakan tim yang ranking FIFA-nya terendah kedua yang bermain di Piala Asia kemarin. Tetapi Indonesia bisa masuk ke babak 16 besar setelah melawan Vietnam, Jepang yang merupakan King of Asia, serta Irak yang selalu menjadi langganan juara di Piala Asia. Skuad Garuda bermain dengan Spartan melawan raksasa-raksasa Asia tersebut. Pelatih Sinteyong punya banyak strategi dalam menghadapi lawan-lawan itu. Operan-operan pendek dari kaki ke kaki dengan baik. Stamina para pemain juga sangat menonjol. Pada era kepelatihan sebelum-sebelumnya, para pemain hanya kuat bermain selama 60-70 menit saja. Karena fisiknya memang kurang baik. Tapi pada era kepelatihan Sinteyong sekarang, para pemain timnas bisa kuat bermain 90 menit tanpa kewalahan. Ya memang tidak hanya dari segi stamina. Hal lain seperti pola makan juga Sinteyong disiplinkan. Tim Garuda punya staf pelatih yang mengatur pola gizi pemain sehingga kebugaran pemain selalu terjamin. Hal ini juga lah yang dapat membuat tim Garuda bisa berkembang jauh lebih baik. Itu mengapa Sinteyong layak untuk dipertahankan.